lagi dengan saya, Guru Belajar. Kita akan belajar apa lagi kali ini? Langsung saja kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang harga pokok penjualan. Seperti yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya, kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang jadi dan menjualnya kembali pada para konsumen. Sesuai dengan prinsip matching principle atau prinsip penandingan, laba bersih suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Harga pokok barang yang telah laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga pokok barang yang telah laku dijual. Itu pengertian dari harga pokok. Maka harga pokok penjualan ini merupakan bagian dari biaya dalam perusahaan dagang yang akan menjadi variabel dalam menentukan laba rugi perusahaan. Jadi harga pokok penjualan akan mengurangi laba perusahaan. Berikut ini akan saya tunjukkan komponen-komponen harga pokok penjualan. Yang pertama adalah persediaan awal, kedua harga pokok pembelian, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Mari kita bahas satu persatu. Persediaan awal. Persediaan awal merupakan persediaan barang dagang yang dimiliki perusahaan atau unit usaha pada awal periode akuntansi. Misalnya, kalau periodenya dimulai dari Januari dan diakhir sampai dengan Desember, maka persediaan awal adalah persediaan yang dimiliki pada 1 Januari. Misalkan perusahaan itu baru berdiri pada September, maka persediaan awalnya di bulan September tersebut. Maka persediaan awal kalau di perusahaan awal berdiri, maka di bulan dia berdiri, tanggal dia berdiri. Kalau sudah berjalan, kemudian mulai periode akuntansinya kapan? Kalau mulai dari Januari, maka 1 Januari itu adalah mulai menghitung persediaan awalnya. Persediaan awal biasanya merupakan saldo persediaan akhir perusahaan pada periode sebelumnya. Misalnya, saldo persediaan akhir periode 30 Desember 2019 sebesar 5 juta rupiah akan menjadi persediaan awal periode 1 Januari 2020 yang juga sebesar 5 juta rupiah. Persediaan akhir akan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Sebelumnya kita sudah mengenal dua metode akuntansi untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan, yaitu metode persediaan periodik dan metode persediaan perpetualan. Dari kedua metode tersebut, memang metode persediaan periodik itu lebih sederhana dan lebih mudah penyelenggaraannya bila dibandingkan dengan metode perpetualan. Harga pokok pembelian. Apa itu harga pokok pembelian? Harga pokok pembelian merupakan harga pokok barang yang dibeli selama periode akuntansi. Bila perusahaan menggunakan metode periodik, maka pada akhir periode harus dihitung pula jumlah harga pokok pembelian selama tahun yang bersangkutan. Angka-angka untuk menghitungnya dapat diperoleh dari buku besar. Harga pokok pembelian ditentukan oleh apa saja? Yang pertama, harga pokok barang-barang yang dibeli. Ini diambil dari rekening akun pembelian dalam metode periodik. Retur dan potongan pembelian, potongan tunai pembelian, dan biaya angkut pembelian. Keempat hal yang membentuk harga pokok pembelian dicatat di buku besar dalam 4 buah rekening yang terpisah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana menghitung harga pokok pembelian? Harga pokok pembelian dirumuskan pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian ditambah dengan potongan tunai
pembelian. Nah, ini yang disebut dengan pembelian bersih. Saya lingkari ini namanya pembelian bersih. Kemudian ditambah dengan biaya angkut pembelian. Kalau kita susun dalam sebuah laporan akan berbentuk seperti ini. Pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, namanya pembelian bersih. Di sini ini namanya pembelian bersih. Pembelian bersih dikurangi dengan biaya angkut pembelian disebut dengan harga pokok. Komponen yang kedua yaitu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual merupakan jumlah harga pokok dari seluruh barang dagangan yang tersedia untuk dijual selama periode akuntansi. Kalau dirumuskan, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual merupakan pengurangan dari persediaan awal dikurangi dengan harga pokok pembelian. Komponen ketiga yaitu persediaan akhir. Persediaan akhir merupakan jumlah persediaan barang dagang milik perusahaan atau unit bisnis yang ada di akhir periode akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau periode akuntansinya itu dari Januari sampai dengan Desember, maka persediaan akhirnya itu ada di 31 Desember pada periode yang bersangkutan, misalkan tahun 2019. Maka persediaan akhirnya itu ada di tanggal 31 Desember 2019. Komponen berikutnya, biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian merupakan biaya untuk mengangkut barang dari tempat penjual ke tempat pembeli. Seperti pada syarat penyerahan barang, biaya ini juga bergantung dari perjanjian antara penjual dan pembeli. Apakah kesepakatan tersebut yang menanggung biaya adalah penjual ataukah yang menanggung pembeli? Nah, apabila dari kesepakatan tersebut yang menanggung biaya angkut penjualan adalah pembeli, maka pembayaran biaya angkut ini akan masuk dalam rekening atau akun biaya angkut pembelian. Pemakaian rekening ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang biaya angkut pembelian yang sering diperlukan manajemen untuk memonitor dan mengawasinya. Biaya ini akan menambah harga pokok barang yang dibeli. Menghitung harga pokok penjualan. Bagaimana menghitung harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini contohnya kalau kita susun dalam sebuah laporan, persediaan awal itu sekian, kemudian ada pembelian, retur dan potongan pembelian. Nah, ini kita perhatikan persediaan awalnya berapa, kemudian ini ditambahkan retur dan potongan pembelian, kemudian hasilnya tadi antara pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian dan serta potongan tunai pembelian, namanya pembelian bersih, ditambah dengan biaya angkut pembelian. Nah, ini ditambahkan namanya harga pokok pembelian. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian kita sebut dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir kita sebut dengan harga pokok penjualan. Seperti itu rumusnya bagaimana menghitung harga pokok penjualan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh menghitung harga pokok penjualan. Contoh menghitung harga pokok penjualan, mari kita lihat. Persediaan awal 1 Januari 2019 sebesar 20 juta. Kemudian selama periode Januari sampai dengan Desember terdapat pembelian sebesar 25 juta. Selama periode itu pula terdapat retur dan potongan pembelian 2 juta. Ditambah dengan potongan tunai penjualan menghasilkan 5.500.000. Pembelian dikurangi dengan retur dan potongan, maka kita hasilkan pembelian bersih. Ini kita kurangi, muncul biaya angkut pembelian sebesar 1.500.000. Kita tambahkan menghasilkan harga pokok pembelian di sini. Ini harga pokok pembelian. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian, namanya harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir di 31 Desember 2019 disebut dengan harga pokok penjualan
39 juta. Begitu kurang lebih bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam seri pembelajaran yang lain bersama saya, Guru Belajar.